Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dikaruniai oleh Allah kepedulian terhadap keberislaman kita ini. Kita selalu meneliti, mengoreksi, mengintrospeksi dan menghitung keberislaman kita ini sesungguhnya kayak apa. Kemarin sudah pernah kita sampaikan, kita ini oleh Allah diperintah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap pribadi itu senantiasa memperhatikan terhadap amal-amal yang sudah dilakukan di masa yang lalu. Untuk nanti, untuk besok. Besok itu ya untuk besok dan untuk besok di akhirat. Di perintahnya itu wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Itu. Hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan dirinya. Dalam istilah sekarang, kita itu harus kritis terhadap keberislaman diri kita ini. Sehingga kita harus tahu sesungguhnya keberislaman kita itu seperti apa. Dan kajian ini dalam rangka untuk terus meningkatkan keberislaman kita itu. Dan untuk mengkritisi keberislaman kita itu. Misalnya begini, hal yang sepele lah misalnya itu. Kita ini sudah sholat, mungkin lama waktunya sudah lama, anggap saja sudah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, sampai 40 tahun kita sholat. Berarti bacaan Al-Fatihah itu sudah kita baca beberapa kali di dalam sholat. Lalu sekian puluh tahun itu kira-kira kita paham enggak bacaan Al-Fatihah yang kita baca itu? Atau kita sekedar masih membaca saja seperti kemarin lusa, atau 10 tahun yang lalu? Itu kalau enggak kita kritisi, ya pacet Pak. Padahal yang kita baca itu Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Surat yang diletakkan di pertama kali artinya surat yang pertama. Dan satu surat turun sekaligus. Dan insya Allah panjenengan sudah tahu kalau kita bicara keutamaan itu. Itu kalau tidak kita kritisi, ya akan tetap seperti dulu kita itu. Kalau kita kritisi, kita akan berpikir, iya ya, saya ini sudah sekian puluh tahun sholat. Kok hanya sekedar membaca? Kandungan yang saya baca ini kok belum betul-betul saya resapi. Di situ kemudian akan ada upaya. Terus berupaya. Apa saja yang sudah kita amalkan? Kalau kita perhatikan itu insya Allah akan ada peningkatan kualitas. Atau yang belum misalnya, kita ini kan oleh Al-Quran diperintah, kemarin sudah kita sampaikan, kalau malam itu sholat malam. Meskipun hukumnya sunnah menurut para ulama.
itu. Saya sekian puluh tahun kalau belum pernah sholat malam kecuali di waktu bulan Ramadan itu loh. Kan gitu Pak ya. Padahal kata Nabi, lu sholat meskipun hanya 1 rakaat. Itu kalau kita koreksi kepada diri kita. Ya insya Allah akan ada kemudian amalan-amalan yang selama ini belum kita amalkan. Dan itu amalan yang utama di dalam keberagamaan kita. Itu akan kita amalkan sebisa mungkin. Maka ayatnya simpel. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Mungkin karena saking biasanya ya kita tidak kontrol. Kontrol itu kan bagian dari manajemen, termasuk manajemen keberagamaan kita ini. Bahkan terkadang kita ini banyak kritis kepada keberagamaan orang lain, kita itu, tapi kurang kritis terhadap keberagamaan diri kita sendiri. Terkadang begitu kita itu. Maka kembali perintah Quran yang ayatnya insya Allah panjenengan sudah sering membaca dan kapan harus sudah kita bahas itu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri ini memperhatikan apa-apa yang sudah dilakukan di masa yang lalu. Dan kemarin sudah kita sampaikan kaitannya dengan pernyataan Ali bin Abi Thalib. Bab ini ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan tidak. Tapi memang sumbernya dari Ali bin Abi Thalib. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Mereka adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Sama hari ini dan kemarin termasuk orang-orang yang rugi. Itu. Lebih jelek termasuk orang-orang yang celaka. Apalagi kemudian ada doa tentang husnul khotimah. Penilaian orang itu kan nanti pada akhirnya mburi ini baik apa enggak. Kemarin dia enggak muslim, lalu masuk Islam. Setelah masuk Islam, meninggal, ya Islamnya itu yang dinilai. Kemarin muslim Pak, mulai kecil. Ya, tua-tua murtad, ya gitu ya. Setelah itu meninggal, ya murtadnya itu yang dinilai Pak. Dulu-dulu tidak begitu aktif ke masjid, tua-tua aktif, terus aktif sampai meninggal, ya itu yang dinilai Pak. Di situ itu ada perkembangannya di situ. Namanya husnul khotimah itu ya begitu itu, yang akhir itu. Nah mudah-mudahan kita terus dikaruniai oleh Allah untuk bisa melakukan controlling terhadap keberagamaan dan keberislaman kita masing-masing. Kita teruskan Pak, kemarin yang kita bahas surat Toha ya, ayat 132. Ada beberapa yang kemarin sudah kita sampaikan. Pertama, kita diperintah untuk memerintahkan dan memperhatikan sholat keluarga kita. Bukan hanya sholat kita, tapi juga sholatnya keluarga kita. Kemarin sudah kita sampaikan itu. Surat Toha ayat 132 itu. Tuh. Wa'mur ahlaka bis sholat. Tuh, bab memang seseorang itu diperintah oleh Allah untuk menjaga dirinya, memelihara dirinya, dan memelihara keluarganya. Jangan sampai dirinya atau keluarganya itu terjerumus ke dalam neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Di antaranya adalah sholat ini yang perlu diperhatikan. Selain sholat kita, sholat keluarga kita itu. Termasuk sholat malam itu kita diperintah untuk membangunkan keluarga itu.
Bukan kita bangun sendiri, kita bangunkan keluarga. Soal kemudian ya mampu mengerjakan sholat malam, enggak, yang penting dibangunkan. Kita sudah melakukan, dibangunkan. Harapannya ya bisa bersama-sama sholat. Tuh, keutamaan sholat malam kan luar biasa banyaknya dan besarnya serta nilainya itu kan ya di bawah sholat wajib, di atas sholat sunat yang lain. Tuh, karena itu Nabi menegaskan afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Sholat yang paling utama sesudah sholat wajib itu ya sholat lail. Kalau wajib insya Allah sudah kita lakukan lah panjenengan itu. Lalu kemudian di dalam mengerjakan sholat itu kemarin diperintah apa Pak? Sabar. Nah ini harus dijaga kesabaran sholat itu. Sabar itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir berdasarkan hadis qudsi, apa? Menyediakan waktu. Terserah panjenengan, terutama sholat sendiri. Kalau mau sholat lama, ya bacaannya yang panjang. Karena kita memiliki waktu yang cukup lama, monggo berlama-lama di dalam sholat. Tuh. Kalau waktu kita pendek, ya kita manage. Nggak asal gitu loh, sholat kita itu nggak asal. Nggak asal. Tuh, ya, pokoknya sediakan waktu lah itu. Ya. Kalau ikut imam, ya sudah begitu mengawali sholat Allahu Akbar, ya pasrah dengan imam. Tuh. Walaupun imam oleh Nabi diperintah memperhatikan makmum yang paling lemah. Lemah itu pengertiannya macam-macam. Ya, maknanya lemah itu macam-macam. Ada yang lemah secara fisik karena sudah tua, sakit. Ada lemah karena kesibukan dan macam-macam. Tuh, suruh memperhatikan. Begitu kita Allahu Akbar, ya ngikuti imam, ya sudah sampai selesainya imam. Jangan kemudian ada perasaan kok gak mari-mari imam itu, jangan begitu. Oke. Nanti bisa gerempeng itu, sholat gerempeng ya seperti itu. Jadi kalau sudah lihat ke masjid ya sudah, sampai selesainya lah. Jadi tenang, hati itu tenang, tidak tergopoh-gopoh. Itu namanya sabar. Oke. Sehingga bisa fokus sholat itu. Ya. Kalau sholat sendiri ya mau nggak, tergantung panjenengan. Kayak sholat malam ya tergantung panjenengan. Mau bacaan yang panjang atau pendek, monggo terserah panjenengan. Karena bukan panjang pendeknya yang jadi ukuran kebaikan sholat itu, tapi kesungguhannya, kekhusyuannya itu. Sehingga sabar ini sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan sholat yang baik. Kemarin sudah. Nah, kita ini sering gitu, nggih, tidak punya waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat meskipun gitu loh. Hanya beberapa menit. Katakan 30 menit, tapi sering kita itu. Waktu 30 menit itu kayak nggak bisa kita gunakan untuk sholat dengan sebaik-baiknya itu. Karena apa? Kita punya kesibukan. Nah, ketika kita punya kesibukan, kaitan dengan usaha kita, maka yang selalu terbayang dalam pikiran kita, kalau kita nggak fokus kepada pekerjaan kita, nanti rugi. Saya rugi, penghasilan saya akan berkurang. Maka ditegaskan oleh Allah kemarin, kalau kamu menyediakan waktu untuk sholat, ya setengah jam atau 1 jam, yang menurut pikiranmu 1 jam itu bisa menghasilkan sekian, itu tidak akan dikurangi oleh Allah. La nas'aluka rizqan, tidak akan dikurangi oleh Allah itu. Loh, disuruh sholat dengan sabar kok malah rezekinya dikurangi oleh Allah? Enggak. Tidak dikurangi. Bahkan Allah menegaskan, lo yang memberi rezeki kamu itu lo saya. Kok kamu punya pikiran tak kurangi itu lo. Kok jelek betul pikiranmu kepada saya itu lagi. Kok suudzon kepada saya kamu. Itu yang memberi rezeki kamu itu saya. Sama dengan ada orang membunuh anaknya karena takut tidak bisa memberikan nafkah. Itulah Pak.
nggak bisa memberi makan. Loh kata Quran, loh yang memberi makan anakmu itu saya. Loh jangankan anakmu, kamu sendiri yang memberi makan saya. Kata Allah kan begitu. Kamu sendiri tuh yang memberi makan itu saya. Tuh, kok malah justru kamu bunuh anak itu, kamu tidak ikut memberi makan. Begitu kata Allah. Kok kejam kamu itu. Oleh gak percaya nak aku loh cek mending gitu loh kamu itu. Kamu sudah iman, saya ini Allah, saya ini Tuhan kamu. Kok sampai melakukan seperti itu? Inilah gini-gini ini kan lalu Pak ya sering menggoda kita ya itu ya. Salat kupu-kupu itu. Oleh karena itu kemarin sudah kita bahas surat Toha ayat 132 itu dengan harapan yang mudah-mudahan sesibuk apapun kita sholat, kita tetap mampu menyediakan waktu untuk sholat. Gak usah kupu-kupu sholat. Hati tenang, wae sholat, wae mangan-mangan, wae turu-turu itu, wae kerja-kerja sudah. Dan kita nggak bisa bahasa ya kasarnya mengelak, ales dari waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk sholat. Dan itu kepentingannya untuk kita sesungguhnya itu. Sebagai orang beragama. Karena itu banyak tip, termasuk kemarin sholat itu betul-betul diupayakan, dikerjakan dengan sabar. Masih surat Toha, tapi sekarang ayatnya berbalik Pak. Ayat 14. Nggih. Masih sholat. Ini temanya hafidhu alas salawati. Jagalah, perhatikanlah, ya, peliharalah, waspadailah ya, sholat-sholatmu itu. Itu perintah Quran itu. Lah apa yang kemudian diperhatikan, diwaspadai? Waktu sudah kita bahas dulu itu. Waktu. Sampai dengan makna sholat wusta. Berbagai para ulama menafsirkan, menjelaskan sholat wusta itu apa. Ini kita ulang lagi. Ada yang mengatakan sholat asar, dan itu sebagian besar para ulama. Kemarin sudah kita sampaikan, Imam Nawawi saja membagi waktu sholat asar itu menjadi 4. Sudah kita sampaikan itu. Lalu ada yang menafsirkan subuh, ada yang menafsirkan sholat zuhur, ada yang menafsirkan wusta itu sholat yang terutama. Artinya sholat yang terutama sering kita semua terlengah, terabaikan. Dan Pak, nah kalau sudah bicara sholat yang terutama, masing-masing orang bisa tidak sama. Ada orang yang sholat sering terabaikan itu subuh, tapi ada yang asar. Ada yang isya meskipun waktunya panjang, tapi sering terabaikan. Itu namanya sholat yang terutama harus mendapatkan perhatian. Harus lebih dijaga. Nah itu ada yang menafsirkan seperti itu. Mungkin ini Pak yang bisa kita jadikan panduan untuk melihat sholat kita itu. Kalau maghrib misalnya, saya maghrib punya waktu kok. Bahkan habis maghrib masih bisa istirahat sampai isya menunggu kajian itu. Mungkin waktu yang lain, asar ternyata saya yang sering terabaikan itu. Bolak-balik sholat asar sekarang, maghribnya jam 6, sholat asar itu setengah 6 itu. Padahal jam 3 lebih itu sudah asar, tapi sholatnya apa Pak? Setengah 6. Mari sholat asar lalu adzan maghrib. Yang kemudian dikenal dengan sarip itu. Sholat asar gabung maghrib. Ini terabaikan, ini yang perlu diperhatikan. Terutama namanya itu. Terutama itu ya itu.
Oke, jangan sampai terabaikan. Jangan sampai masuk kategori fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat itu. Jangan sampai terabaikan sholat itu. Maka ada ayat hafidhu ala sholawati wassolatil wusta. Kemudian kemarin tentang kesabaran. Sekarang berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Monggo Pak diterjemahkan. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, ini pernyataan Allah ya juga kepada kita, meskipun ayat ini berkaitan dengan Nabi Musa dulu itu. Oke. Loh, berarti Nabi Musa juga ada sholat? Ada puasa, ada Pak. Syariat puasanya Nabi Musa itu bukan 1 bulan seperti kita, tapi 40 hari dulu itu. Loh, sholat itu ajaran para nabi. Sholat itu wujud mengibadahi Allah yang paling bernilai kok, yang paling penting sholat itu. Oke. Maka di dalam ayat ini ditegaskan, innani, sesungguhnya aku, anallah, aku Allah ini, gitu loh. Ini kalimat yang oleh Allah diulang-ulang seperti itu, ini menunjukkan penguat, Pak. Penguat. Maka ada huruf takkidnya di situ itu. Sesungguhnya aku iki ngerti takon, aku iki sapa? Aku iki lho Allah. Ngerti ya kon niku ngoten lho, Pak. Lho. Ojo disebut-sebut tok Allah, tapi ngerti ya. Iki aku iki lho, Allah iki lho, aku. Nah, itu gitu kepada umat saat itu. Ya, ini juga kepada kita. Loh, apa banyak orang yang belum mengerti tentang Allah? Loh, kalau kalimat Allah ngerti, tahu. Tapi sesungguhnya Allah itu siapa? Loh. Terhadap presiden, loh banyak orang ngerti bahwa ya, si A ini presiden. Terhadap gubernur, loh banyak orang ngerti bahwa si A ini gubernur. Terhadap panglima, oh ngerti bahwa si A ini panglima. Harus berbuat apa, loh ngerti. Tapi begitu Allah, loh kadang-kadang enggak ngerti orang itu. Enggak. Ya roh kadang itu tapi tidak ngerti. Tahu. Tapi tidak ngerti itu loh Pak. Kan ada istilah tahu, ada istilah pengetahuan. Pengetahuan itu mengerti. Iki apa? Wah, ya banyu putih iki. Ya tahu tak ini banyu putih, tapi tidak ngerti bagaimana membuatnya seperti begini jadi begini, inilah itu loh Pak. Sesungguhnya apa air putih ini itu belum sampai ke sana, itu namanya tidak mengerti. Maka Allah menegaskan seperti itu di dalam ayat ini itu. Anallah, saya ini Allah. Nah, coba. Nggih. Awak dhewe dikandani ngono. Ya. Saya ini Allah. Mengertilah, kenali apa itu. Yo yang lain ya kita kenali, tapi ya jangan sampai tidak kenal, tidak ngerti. Saya ini siapa? Jangan sampai tidak ngerti kamu itu. Gitu loh. Ditegaskan la ilaha illa ana. Tidak ada loh Tuhan yang punya hak diibadahi loh kecuali aku. Aku ini Allah. Yang punya hak diibadahi adalah aku. Yang lain nggak ada. Maka yang lain bukan ilah. Yang ilah hanya aku. Kata Allah. Ilah itu sering diterjemahkan Tuhan, Pak. Ilah itu sering diterjemahkan Tuhan. Ilah itu maknanya adalah al-ma'bud.
atau al-ma'lu. Al-ma'bud itu yang diibadahi. Itu namanya ilah. Maka ada namanya tauhid uluhiyah itu. Oke. Ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu meyakini bahwa Allah zat yang maha mencipta, selain Allah tidak ada yang memiliki zat maha mencipta. Mencipta, mengatur, menjaga, dan lain sebagainya itu. Memberi rezeki, mempunyai kekuasaan. Itu namanya tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah itu hanya pengertian. Lalu membentuk pengetahuan, lalu menjadi keyakinan, kepercayaan. Tuh. Tapi itu belum cukup tauhid rububiyah itu. Harus diteruskan dengan ilah. Namanya tauhid uluhiyah. Pengabdian hanya kepada Allah. La ilaha illallah itu ya itu kalimat simpel, tapi maknanya itu meliputi banyak hal. Tidak ada Tuhan selain Allah itu ya dimulai dari rububiyah tadi itu. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Gitu. Ya. Tidak ada yang mengatur alam ini kecuali Allah. Tuh. Semuanya. Ya. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Sampai dengan tidak ada yang memiliki hak diibadahi kecuali Allah. Itu namanya ilah. Maka ilah di sini ini meliputi ilah yang bermakna rububiyah, artinya pencipta dan lain sebagainya, dan ilah yang bermakna al-ma'bud, yang diibadahi. Tuh, la ilaha itu Pak ini. Ayat Quran kan banyak itu. Oleh karena itu dijelaskan ilah atau sesembahan itu adalah segala sesuatu yang menjadi tempat bergantungnya hati. Nah, kita itu kalau berharap hanya kepada Allah, Pak. Wa ila rabbika farghab, hanya kepada Tuhan mula kamu bergantung. Upaya iya tetap. Upaya itu bagian dari mensikapi takdir. Tuh. Tapi bergantung hanya kepada Allah. Makanya mungkin jenengan sudah tahu hadis-hadis tentang pandemi itu kan. Insya Allah jenengan sudah pegangi lah. Kita kemarin selama 2 tahun lebih ya Pak ya, 2 tahun ya. Mengalami kondisi apa? Pandemi COVID itu. Insya Allah kita semua sudah memegangi lah. Bagaimana ayat Al-Quran, bagaimana hadis-hadis tentang pandemi itu kan gitu. Kan itu ada hadisnya itu. Hadis tentang taun, hadis tentang wabah cacar itu kan ada itu. Yang bisa kita jadikan pedoman. Mensikapinya itu kayak apa? Ya, sampai dengan kita pakai masker misalnya kemarin itu kayak apa sesungguhnya itu. Itu kan begitu itu. Sampai kan insya Allah panjenengan tahu. Bagaimana Nabi melarang di suatu wilayah terjangkit wabah. Yang berada di dalam jangan keluar. Yang berada di luar jangan masuk ke wilayah itu. Itu kan ada hadisnya. Sampai dengan mereka yang ada di dalam lalu menyadari bahwa semua itu adalah peringatan dari Allah. Bisa saja azab dari Allah. Meskipun juga bisa menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Lalu dia mensikapi bahwa semua ini adalah berangkat dari kekuasaan Allah. Apapun yang terjadi di dalam, semuanya tidak bisa dilepaskan dari takdir Allah. Kalau toh kemudian dirinya terkena, lalu dia sabar, ikhlas, tulus, bahwa terkenanya itu juga ketentuan Allah. Padahal sudah berusaha sebagai bagian dari takdir Allah juga usaha itu.
Ya. Sampai meninggal. Kalau dia sabar, dia ikhlas, meninggalnya dalam mati syahid. Artinya meninggal yang dinilai dengan meninggalnya syahid. Syahid itu kan ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Syahid dunia itu ya karena perang. Maka perlakuannya nggak sama dengan syahid akhirat. Syahid akhirat itu ya seperti biasa, tapi nilainya mati syahid. Loh, itu hadis. Kita pedomi. Tapi Quran kan tetap fa idza faraghta fansab. Kalau berharap pada Allah. Karena itu saat pandemi ya kita harus banyak istighfar. Banyak mendekat kepada Allah. Banyak berdoa. Bukan malah awak dewi tambah geger kata dia. Tidak. Kita koreksi diri ke sana itu. Itu namanya fa idza faraghta fansab. Tempat bergantungnya Allah. Begitu sikap itu kepada yang lain, hati-hati kita. Bisa terjebak di dalam kesyirikan kita itu. Sesuatu yang dijadikan oleh hati sebagai tumpuan rasa cinta, takut, berharap, dan bertawakal kepadanya. Sudah tadi kita sampaikan. Cinta misalnya, loh, cinta itu karunia Allah, fitrah. Cinta kepada harta, cinta kepada anak, fitrah itu. Itu namanya cinta tabi'iyah. Tapi cinta tabi'iyah itu harus disertai dengan lillah atau fillah. Cintanya karena Allah. Cintanya untuk Allah. Tuh. Jangan lepas. Apalagi menjadi mahabbah ma'allah. Mencintai bersama Allah. Artinya mencintai harta seperti dia mencintai Allah. Itu artinya mendudukkan harta pada kedudukan Allah sebagai ilah. Syirik Pak itu. Orang rakus itu ya seperti itu di dunia ini. Karena menempatkan harta itu ya sebagai tujuan di dalam hidup ini. Maka Nabi ingatkan, ingat loh, satu saat itu akan datang masa di mana barang haram itu dianggap biasa-biasa. Biasa haram itu. Wis ngono iku, gak ngono ya, gak umpan lah Pak. Lah itu hadis itu sampean itu. Nabi kan memprediksi kayak begitu itu. Ingat itu. Tuh. Jadi cinta itu fillah. Meskipun cinta tabi'iyah. Boleh mencintai harta, siapa enggak boleh. Untuk tabi'iyah memang begitu kok. Realitasnya. Tapi jadikan fillah atau apa Pak? Lillah. Nah, itu. Jadikan itu. Fillah. Jangan ma'allah. Kalau ma'allah artinya mendudukkan gitu sesuatu selain Allah itu yang kita cintai, semestinya orang mukmin itu harus lebih mencintai Allah. Malah dikalahkan cintanya kepada Allah. Itu namanya ilah itu. Seperti itu. Demikian juga ilah adalah segala sesuatu yang ditujukan kepadanya bentuk-bentuk pendekatan diri seperti berdoa, sujud, kurban, nazar. Nah, berdoa harus kepada Allah. Apalagi Allah menegaskan ud'uni astajib lakum. Donga kon tak jawab. Dan begitu kan. Soal bagaimana Allah menjawab itu urusan Allah, wilayah Allah. Kita nggak usah kita ini kemudian suudzon pada Allah. Nggak dijawab ini oleh Allah loh ya apa sih? Lah Allah jawabnya kan tidak seperti kita. Sama dengan kata Allah di dalam Al-Quran di surat 34 ayat 39. Apa saja yang kamu infakkan dari sesuatu akan diganti oleh Allah. Tapi tidak kemudian begitu jenengan infak dengan uang dilebokno kotak masjid, ya 1 juta. Lalu malaikat Mikail datang, loh tak ganti 5 juta kan nggak begitu. Ya, makna diganti itu yang harus kita pahami. Tapi kita harus yakin. Loh kalau nggak yakin ya nggak pernah merasa mau nggak yakin. Apalagi ragu kita itu.
Nah, iman pada Allah kok harus ragu kan? Enggak, kita itu kan harus yakin kita itu. Itu ilah itu juga itu. Kurban. Nah, dulu kita sampaikan kurban itu hanya untuk Allah. Fasolli lirabbika wanhar lirabbika. Dan kita sampaikan hadis yang menceritakan ada orang masuk surga gara-gara seekor lalat. Loh. Pernah nggih Pak nggih? Masih ingat ya itu ya, masih masuk neraka gara-gara seekor lalat. Hadis sudah pernah kita sampaikan Pak waktu itu, sudah pernah itu. Enggak tahu dalam menjelaskan apa itu. Ya di dalam menjelaskan kurban itu. Inna a'toinakal kautsar itu. Fasolli itu lirabbika wanhar lirabbika itu. Tuh. Itu apa kaitannya? Ya kurban itu. Kurban dengan lalat. Tuh. Ada dua orang mengadakan perjalanan melewati sebuah perkampungan. Nah, perkampungan itu punya kegiatan ritual dalam wujud menyajikan sesuatu kepada berhala atau yang diberhalakan. Tuh. Nah, dua orang ini karena melewati kampung itu tidak boleh melanjutkan perjalanan, ditahan. Boleh melanjutkan perjalanan lewat jalan itu kalau mengikuti ritual yang diadakan oleh masyarakat ya di tempat itu. Apa? Kurban. Lalu berkatalah masyarakat kepada salah seorang di antara keduanya itu, kurbanlah, baru kamu boleh lewat. Jawabnya, saya kurban dengan apa? Saya enggak bawa apa-apa. Saya ini musafir gitu loh. Kurbanlah meskipun dengan seekor lalat. Ditangkaplah lalat itu, lalu dikurbankan kepada berhala itu. Lah itu loh Pak, ini hadis Pak, ini hadis ini. Kata Nabi, orang itu masuk neraka. Lalat iki lho Pak, apa maneh sampean niku ayam jenengan iki apa sampean iki. Ya apa sampean iki. Lalat iki lho dibanding mbek ayam, lalat itu gak dipakan, barang dibuak kan Pak nggih. Kita jauhi lah artinya gitu. Sopar makan lalat ya, ayam lah dipakan. Apa pada ayam dipanggang. Pakai sesajen seperti itu jenengan lah itu misalnya kayak gitu itu. Lalu lewat yang satu sudah. Berkata kepada yang lain, temanmu kan sudah, silakan kamu lakukan seperti yang dilakukan oleh temanmu. Tidak, orang ini jawab, saya tidak akan berkorban seperti itu kecuali hanya untuk Allah, meskipun dengan seekor lalat. Karena tidak boleh korban seperti itu. Marah Pak masyarakat itu, orang ini dibunuh, dipenggal lehernya, mati. Kata Nabi, masuk surga. Itu kemudian temanya masuk surga gara-gara seekor lalat, masuk neraka gara-gara seekor lalat. Hadisnya itu begitu. Oleh karena itu barang siapa yang berserah diri dan melakukan aktivitas pendekatan diri kepada selain Allah, berarti dia menjadikan selain Allah sebagai ilah. Nah, maka Allah menegaskan, la ilaha illa ana. Kon duduk ilah lo ya, sing ilah iku aku lo. Karena aku ini Allah gitu. Lah Allah tegas Pak ini. Jangan sekali-kali kita mau duduk Allah kan dijadikan ilah, itu keliru kita itu. Duduk Allah kan dijadikan ilah itu loh. Nah kemudian berikutnya kaitan dengan ayat itu, fa'budni, nah maka beribadahlah hanya kepadaku.
Wa aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Nanti kita teruskan, tidak apa-apa. Aqimis sholata lidzikri, untuk mengingat itu maksudnya apa? Jadi kalau sudah ditanamkan la ilaha illa ana, baru fa'budni. Insya Allah jenengan kita semua sudahlah. Tinggal ayat ini kan mengingatkan kita kembali dan menegaskan kita kembali gitu loh Pak. Bahwa yang ilah itu hanyalah ana. Ana itu siapa? Allah. Itu. Ya. Jangan sampai ya selain Allah. Yang kemudian diikuti dengan fa'budni, lalu wa aqimis sholata lidzikri. Nanti kita teruskan Pak. Punisa ta niki? Ya, kaya ono sing takon, monggo baik enten. Ayatnya pendek-pendek mawon Pak. Harus direnungkan, ditotolah kita itu. Sekarang ini Pak, nih kondisi kayak gini ini kita ini sering syirik tidak terasa kita itu kalau nggak hati-hati. Nggih, sering fasik tidak terasa kita itu gitu loh Pak. Kondisi kayak begini ini. Gitu. Oh, tak ada aja udah kita sampaikan loh Pak. Yang orang lo nggak memperdulikan namanya halal haram itu ya. Padahal halal itu lo ada, haram itu ada, tapi nggak peduli orang. Gini kan ya termasuk orang fasik, bisa juga masuk kategori orang syirik. Kalau kemudian sampai melampaui batas, itu namanya orang toho itu Pak, itu namanya itu orang yang melampaui batas dalam hidup ini, tidak mengikuti garis yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah. Saya kira di sini nanti kita teruskan nggih Pak Tuarno nggih, nanti teruskan ayat itu. Fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.